Hai Bun, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Selamat datang di channel Moms Riji. ERT punya 2 anak yang tinggal di rumah kontrakan. Seperti biasa nih teman-teman, membereskan rumah, bersih-bersih, dan bingung memulai membersihkan rumah itu dari mana. Yuk simak videoku, tonton sampai habis ya. Banyak cara membersihkan rumah yang baik sangat penting untuk kita ketahui. Tujuannya agar kita bisa menciptakan suasana rumah yang nyaman dan terhindar dari penyakit. Di video kali ini aku akan memberikan tips membersihkan rumah secara menyeluruh agar makin nyaman. Cara membersihkan rumah yang tidak boleh kita lupakan yaitu membersihkan kamar mandi ya. Adapun cairan yang kugunakan ada 2 jenis ya, satu membersihkan kamar mandi dan yang kedua cairan sunlight. Jadi kedua bahan tersebut kusatukan ya untuk memberus kamar mandi ini karena menurut aku lebih bersih ya teman-teman, dan ini kelihatan udah aku sikat menggunakan berus. Dan ada 3 jenis yang kugunakan untuk menyikat kamar mandi ya. Satu berus hitam, satu berus pakaian, dan satunya lagi untuk membersihkan kloset. Dan yang tadi kelihatan untuk membersihkan kloset itu mempunyai gagang. Jadi di sini untuk membersihkan sudut-sudut aku menggunakan berus hitam. Dan untuk bagian lebar tidak terlalu sudut-sudut itu menggunakan berus pakaian karena memang sangat gampang untuk menyikatnya ya teman-teman. Jadi hilang. There's not much to do when all I can. Hal selanjutnya, pastikan membersihkan kloset dan wastafel karena tempat-tempat tersebut merupakan sumber dari kuman dan bakteri. Membersihkan bagian-bagian kamar mandi lainnya seperti pegangan pintu, keran, dan semua permukaan yang ada di kamar mandi karena bakteri dan kuman bisa saja menempel di sana. When nothing really matters, that's all I wanna do. Tapi sebelumnya di sini aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah subscribe. Semoga channelku dapat berkembang dan kalian selalu dilimpahkan rezekinya, semakin sukses dan bahagia. Amin. Dan yang baru datang, salam kenal ya. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari kalian. We talk on the phone. Lalu hal membersihkan kamar mandi, rutin mengganti spons mandi atau mencuci handuk ya. Dan gesek kakinya setidaknya kita ganti 2 kali dalam seminggu. Oke teman-teman, selesai membersihkan kamar mandi, kelihatan ya bersih dan rapi, nyaman banget, wangi juga pastinya. Lalu tips yang kedua, membersihkan rumah secara menyeluruh agar makin nyaman yaitu mencuci pakaian. Dan pakaianku udah selesai aja ya di ember, dan kemarin sore udah aku cuci, tinggal di pagi hari ini aja aku jemurkan ya teman-teman. Saat membersihkan rumah, pastikan kita mencuci semua pakaian yang kotor, baik yang ada di keranjang maupun yang digantung di balik pintu. Lebih baik lagi kita mencuci pakaian setiap hari karena kotoran yang menempel pada pakaian dapat segera dibersihkan. Pakaian yang kotor dibiarkan bisa menumpuk, tentunya menimbulkan aroma yang tidak sedap di rumah ya, dan bisa menjadi sarang nyamuk. Bahaya nggak teman-teman? Kalau aku mencuci pakaiannya itu setiap hari ya teman-teman, dan walaupun menggunakan secara manual mencuci pakaian, tetap kulakukan itu setiap hari. Dan kalau berencana membersihkan rumah secara keseluruhan di akhir pekan, kegiatan mencuci tumpukan baju kotor selama minggu dapat memberatkan. Tips yang ketiga dalam membersihkan rumah yaitu membersihkan dapur. Salah satu cara membersihkan rumah agar selalu bersih dan sehat adalah dengan membersihkan area dapur dengan baik ya. Sekarang ini aku udah melap membersihkan rak piring lemariku ya teman-teman. Sekalian di dalamnya itu untuk tempat menyimpan makanan kalau udah selesai masak. Jadi ada tumpahan makanan yang di dalam lemari tadi kulap dulu. Jadi supaya lebih awet dan terjaga ya teman-teman untuk barang-barang elektronik di rumah. Oke teman-teman, aku tadi udah menampung dan memasak untuk air minum ya. Dan selanjutnya ini mau masak nasi juga nih.
dan tidak lupa juga untuk melap membersihkan pada Magicom. Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam membersihkan rumah secara menyeluruh itu kita awali dengan bangun pagi-pagi ya. Untuk mendapatkan bangun pagi-pagi lebih awal itu dimulai dari malam hari. Jadi seperti yang aku lakukan, aku tuh selalu tidur di bawah pukul 11 malam ya teman-teman. Jadi besok paginya lebih awal untuk bangun pagi. Apalagi sebagai aktivitas ibu rumah tangga nih yang mempersiapkan, ada yang mau berangkat kerja, ada yang mau berangkat sekolah. Jadi benar-benar kita awali dari diri sendiri dan kita mulai untuk bangun pagi mempersiapkan sesuatu hal, tidak terburu-buru. Selanjutnya, tips membersihkan rumah secara menyeluruh kita mulai dari hal kecil ya. Karena aku itu minim banget di rumah, tidak punya sofa, jadi aku membersihkan untuk ambalku ini ya teman-teman. Dan ambalku ini sangat dibutuhkan sekali pada saat duduk-duduk, dan karena aku mempunyai anak kecil itu dan banyak makanan bisa jatuh-jatuh kepada ambal. Aku menggunakan sapu lidi cukup untuk membersihkannya karena banyak mengangkat kotoran dengan menggunakan sapu lidi. Oke teman-teman, selesai membersihkan ambal dan ini airnya udah matang, lalu matikan aja api kompornya ya. Biar tambah semangat lagi untuk bersih-bersih rumah, beres-beres, dan aku membuat teh karena kan tadi ada air panas dan aku masukkan juga gula secukupnya. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. Tips selanjutnya adalah membersihkan rumah, jangan pernah menunda pekerjaan ya. Usahakan selesai masak itu membersihkan area dapur. Seperti memasakkan banyak percikan minyak, jadi kalau kita tidak segera membersihkannya, terus berjamur dan memiliki kotoran yang menumpuk di area dapur. Selanjutnya, kalau selesai masak, tumpukan kotor piring jangan dibiarkan ya di wastafel penuh. Sebaiknya kita langsung bergegas membersihkannya, tidak menundanya lagi. Karena nanti bisa mengundang yang serangga atau sejenis hewan lainnya seperti kucing. If I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, I would. I would. I would. We talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I can lay down beside you, I would. Nah itu dia teman-teman, udah membersihkan area kompor yang pertama dan lanjut ke sebelah meja dapurku nih. Karena banyak juga yang mau dibersihkan, jadi aku menggunakan kain yang berbeda juga untuk membersihkannya ya. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changed. Lalu cara membersihkan rumah yang tidak kita lewatkan yaitu membersihkan kamar tidur ya. Pastikan kita mengganti spray, sarung bantal, selimut, dan sejenis bed cover lainnya secara rutin. Dan aku di sini 1 minggu sekali untuk mengganti spray secara rutin ya. Jangan lupa juga kita menjemur bantal ataupun kasur secara teratur agar tidak lembab. Karena kasur atau bantal yang lembab dapat menjadi tempat yang disukai oleh kutur kasur dan jamur. Tapi kalau kita keberatan untuk mengangkat kasur ini pada saat menjemur, kita bisa minta bantuan Pak suami ya. Dan bisa juga kita melakukan buka jendela kamar agar udara dan cahaya matahari bisa masuk. Tips selanjutnya membersihkan rumah secara menyeluruh yaitu lantai. Lantai merupakan tempat yang paling sering kotor.
Apalagi kalau aku tuh mempunyai anak yang aktif, jadi lari ke sana, lari ke sini. Oleh sebab itu, pastikan kita membersihkannya setiap hari kalau ada kotoran. Kemudian di sini aku membersihkan paret lingkunganku penuh dengan sampah, nggak tahu datangnya dari mana sampah ini. Jadi karena mata ini udah risih banget, makanya langsung bergegas untuk membersihkan, mengangkut sampah kotoran. Apalagi pada saat turunnya hujan, jadi kalau sampah ini menumpuk dan bisa menghambat saluran pada paret ya. Jadi bisa mengundang jentik nyamuk dan sejumlah penyakit yang dapat ditularkan melalui gigitan nyamuk, seperti penyakit demam berdarah atau malaria. Makanya di sini aku usahakan untuk membersihkan lingkungan sekitarku seperti paret atau membuang air yang tergenang. Oke teman-teman, kelihatan tadi aku baru dari sungai mengambil air seember dan ini ku manfaatkan untuk membersihkan area teras depan rumah. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would. Nah, teman-teman, selesai membersihkan area ruang tamu dan teras depan rumah, lingkungan juga, dan ini kembali ke dapur lagi. Aku lewatnya dari pintu samping ya, dan dapurnya ini lantainya tadi belum aku bersihkan. Dan aku sudah membuka area yang benar-benar tersembunyi ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya tempat kain lap dan tempat sepatu. Aku tuh belum punya rak sepatu, jadi aku manfaatkan alat semini mungkin seperti kotak. Dan ini sepatunya aku letak di dalam rumah karena kalau kita letak di luar gitu ya teman-teman bisa bahaya. You're safe and that I will see you soon. Nah, ini dia ya teman-teman, area yang tersembunyi yang jarang dibersihkan. Jadi perlu diperhatikan untuk membersihkan rumah. Dan aku tidak setiap hari gitu untuk membersihkannya ya teman-teman karena ribet untuk masuk keluar untuk setiap harinya. Oke teman-teman, aku udah cukup sampai di sini dulu ya. Aku akhiri videoku, semoga bermanfaat dengan tips membersihkan rumah secara menyeluruh agar nyaman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Maaf bila ada kata salah. Assalamualaikum.